Asyhadu Asyhadu Allah alla ilaha ila ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasul Rasulullah. Rasul. Rasulullah. Gimana? Gimana Pak Juma? Rasulullah. Rullah. Rasulullah. 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 Aku bersaksi Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Sah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir yang lain. Allahu Akbar. Begini Bang Zuma dan teman-teman, saya tadi sempat ngobrol tentang ateisme, tentang ketuhanan dengan berbagai macam, dengan Uni Rifa, dan saya udah mempelajari empat agama, termasuk udah Islam juga, maksudnya udah belajar Islam juga. Dan boleh nggak saya ingin teman-teman dan kawan Abi menjadi saksi saya bahwa saya memeluk Islam begitu. Enggak cuma. Berarti kamu udah sadar ya? Takut dimandiin. Iya, silakan. Oh, Bang Juba, silakan. Iya Bang. Maksudnya ini benar, saya demi Allah saya nggak ingin mempermainkan lagi. Demi Allah, Bang Juma dan teman-teman, demi Allah saya tidak ingin mempermainkan agama lagi. Bersungguh-sungguh ingin memeluk Islam begitu, nggak ada pelimpan lagi kemana kesana kemari begitu. Mau bersyahadat? Iya Bang. Mau syahadat? Jadi kemarin tuh dia masih ragu Bang. Iya begitu Bang. Terus sempat dialog sama saya di room ini udah 3 hari berturut-turut dia masih penasaran. Terus juga dia nanya, dia mulai sadar mungkin, coba. Silakan apa yang kalau gitu. Tadinya Islam. Islam. Orang tua Bang, orang tua. Kalau saya memang sungguh-sungguh tidak mengakui adanya Tuhan, saya tidak. Oh, orang tua ateis. Orang tua ateis. Ateis Bang. Ayah ibu semuanya ateis. No, ibu Muslim, cuman bapak kepercayaan begitu. Dan di situ saya udah mempelajari 4 agama, seperti Kristen, Hindu, termasuk Islam terakhir, dan sempat tanya-tanya dengan Uni Rifa tadi, dan tadi sempat mau saya baca syahadat, cuman saya merenungkan dulu, tidak langsung benar nggak ini agama saya yang terakhir kali begitu. Saya nggak ingin mempermainkan agama lagi Bang Cuma dan Pak Wanabi. Mungkin saya sering berseliweran dengan teman-teman Muslim, mohon maaf, itu cuman hanya ini sekedar ingin tahu bagaimana sih agama kalian begitu. Dan sekarang saya memang benar-benar ingin kembali ke fitrah saya menjadi seorang Muslim. Iya, paham. Iya. Jadi orang ibu sekarang ini masih Muslim? Iya. Ibu? Dia Muslim, cuman bapak saya yang masih kejauhan dia. Semoga mendapatkan hidayah. Iya. Oke, jadi sekarang udah sampai pada finish setelah pencarian sekian lama, akhirnya sampai kepada pilihan ingin meluk Islam gitu ya.
Iya Bang Cuma sampai saya menyamar di maaf teman-teman mungkin Anda nggak asing dengan saya karena memang saya benar-benar ingin tahu tentang ajaran kalian seperti apa begitu apakah apa ya seperti yang dikatakan atau tidak dan di sini saya udah mendapatkan jawaban tanpa eh, apa ya tanpa ada berbelit-belit gitu. Hmm. Jadi pencariannya tentang kebenaran itu sampai kepada Begitu proses Bang Cuma dan belajar Islam juga. Iya, KTP-nya saya apa sampai agamanya? proses ke bukan di kartu mahasiswa itu Islam, Pak. Oh, di kartu mahasiswa Islam gitu ya. Umur berapa sekarang? Dek, ditanya umur Saya berapa, kelahiran Dek? 2002. 2002 berarti berapa itu? 21 tahun. 21 ya. Sekarang 20. Bisa bisa Iya, saya open cam Kak? ini saya deg-degan juga ini. Bisa buka kamera nggak, Dek? Belum bisa, Kak. Belum bisa. Karena belum. follower saya masih 50. Pengikutnya Tapi 58 juta. Enggak bisa, Kak. Karena follower saya masih 50. Iya, iya, iya. Nah, belajar Islamnya itu sudah sampai pada level tentang tauhid, tentang ketuhanan, dan sudah tamat juga di situ berarti ya? Iya. Justru ya di sini sempat tentang bertanya tentang ketauhidan, cuman saya di sini mempelajari dulu bagaimana Alkitab Al-Qur'an begitu. Tapi kalau tentang ketuhanan saya belum apa ya? Belum mempelajari eh, belum belajar lebih lanjut. Lalu kenapa milih untuk menjadi pemeluk Islam? Eh, saya berpikir begini Bang Cuma, selama keempat agama tadi tidak mungkin Tuhan akan berwujud menjadi dewa, tidak mungkin Tuhan akan berbuat menjadi manusia, tidak mungkin Tuhan akan berwujud menjadi batu dan menjelma menjadi keris, tidak mungkin Tuhan seperti itu. Pasti Tuhan itu yang maha kuasa, dia tidak perlu perantara apapun. Dan akhirnya pilihannya jatuh kepada Islam. Gitu ya? Iya, saya juga sudah pelajari juga di tentang kekristenan. Saya juga jujur apa memang sudah masuk dalam lingkungan teman-teman Kristiani begitu. Tapi belum belajar lanjut karena saya pusing juga dengan Ya, terus kenapa nggak milih ateis aja seperti sekarang? Ateis kan, ateis tidak punya apa ya? gimana? Ateis kalau menjadi orang ateis itu sebenarnya membohongi diri sendiri. Karena sebenarnya kita butuh Tuhan gitu ya. Benar nggak sih? Iya, karena saya membutuhkan Tuhan setiap. Iya betul. Iya, betul. Masya Allah. Nah inilah hidayah. Ya, kali ini Artinya kalau sudah Islam itu menjadi pilihan, berarti adek ini sudah harus mempersiapkan diri untuk tunduk patuh kepada aturan Islam gitu. Apakah sudah siap seperti misalnya berhijab, sholat 5 kali sehari, puasa pada bulan suci Ramadan? Sudah siap dengan perintah-perintah seperti itu? Karena di Islam itu perintahnya bukan hanya menundukkan hati, tapi juga menundukkan jasad. Karena yang akan kembali nanti mempertanggungjawabkan perbuatan ini adalah jasad dan juga roh. Jadi dua-duanya harus taat, jasmani kita dan rohani kita. Iya, silakan. Ditanyakan domisili di mana sih Kristi? Selamat malam semua. Bentar Mai, diam dulu. Iya, selamat malam. Ya. Malam. Sebentar, Kandra Zul, izin Iya, si Kristina domisili mana? Di Jakarta atau di mana? Saya di Jawa Tengah. Oke. Ya, lanjut ya, silakan. Jadi apa Dinda ini ada ini sudah siap dengan segala
aturan dalam Islam? Karena di Islam itu khususnya wanita itu Siap Bang Zuma, apapun itu. ya, karena pembeda kita dengan agama lain di Islam itu, kalau orang meluk agama Islam berarti harus tunduk patuh kepada perintah-perintah Tuhan. Kalau mau bebas ya di luar Islam. Makanya di Islam itu nanti juga kalau sudah mualaf akan tahu bahwa ternyata di agama lain memang tidak ada aturan-aturan dari langit, dari Tuhan. Adapun aturan yang mereka buat itu aturan dibuat sendiri, bukan dari Tuhan. Nah, hanya saja ya pasti kalau sudah mengenal Islam, apalagi sudah menjalankan syariat Islam, bagi seorang wanita itu, aduh, itu bakal terasa sekali indahnya nanti. Kalau adik saya ini sudah mulai berhijab, itu auranya bukan hanya dirasakan oleh orang yang melihat, tapi dirasakan oleh saudari sendiri, adik ini yang menggunakan hijab. Karena orang yang sudah menggunakan hijab itu, kalau dia sadar bahwa yang dilakukan itu hijabnya karena Allah, maka dia akan hijabnya itu yang akan menjaga tangannya, kakinya, kemudian lisannya untuk tidak seperti pada saat belum berhijab. Nah, itulah hikmah daripada menjadi seorang muslimah. Jadi kaidahnya di Islam itu ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul Iya Bang kafir. Zuma, karena Iya. Dunia bagi Islam, dunia bagi seorang muslimah adalah penjara, dan surga bagi orang-orang yang kufur, orang yang kafir. Jadi kalau adik ini meluk Islam, ya banyak hal yang terbatas sudah, nggak lagi bebas seperti biasa gitu. Nah, kalau sudah siap dengan semua ini, ya mari kita prosesi syahadat disaksikan oleh ribuan mata yang memandang. Sebentar bang, Christine, kamu udah siap bangun subuh? Biasa bangun siang kamu kan? Sekarang bangunnya subuh, sholat subuh. Udah siap? Christine? Ketawa. ya insya Allah saya akan berusaha untuk bangun lebih awal, karena Nah, iya. biasanya Oke. tidak Gak ada paksaan ya, Christine? ajaran untuk beribadah, untuk Gak ada paksaan kan? Jadi Ya, oke. Kamu gak ada tekanan kan, Iya. Christine? tidak ada, alhamdulillah tidak ada, justru karena saya memeluk Islam karena saya merasa terhormat dalam Islam ini sendiri, merasa nyaman dalam lingkungan Islam sendiri, begitu Kak. Karena saya sudah belajar empatnya memang tidak sesuai dengan akal logika saya. Oke. Oke, Silakan, jadi gini mohon maaf. Dan ini Mbak ada ungkapan Christine, mohon maaf saya. tolong dibenerin dulu Mbak, suaranya mendem, nanti pas syahadat kurang jelas gitu Mbak. Izin ya Mbak. Dicari tempat yang agak sepi dulu Mbak, yang terfokus. Iya, ini Pindah dulu. memang sinyal. Mungkin Iya. Usahakan cari tempat yang bisa fokus Oke, supaya mungkin tidak ada suara. mengganggu prosesi syahadat nanti. baik. Bentar, Ini aku sekali sapa lagi dulu sebentar, aku sapa dulu ya abang aku Bang Hens. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Waab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Oke, gimana Dinda Christine? Satu pertanyaan lagi ya. Kenapa tadinya milih ateis? Apakah karena memang Baik Kak. ya silakan. Saya memilih ateis karena dalam saya bingung. Dalam keempat agama ini tidak masuk dalam logika saya yang bagaimana saya mulai berpikir kenapa saya harus menyembah patung di kuil, itu saya harus bersujud kepada manusia. Di situ saya mulai berpikir karena batu yang menciptakan adalah manusia, sedangkan manusia yang menciptakan sama pencipta. Nah, disitulah saya mulai mempelajari salah satu agama, sampai keempat agama itu saya pelajari, dan hingga akhirnya saya menemukan ajaran ibu saya yang mungkin saya waktu awal-awal
menganggap bahwa Islam itu hanya sebuah agama yang diwariskan oleh nenek moyang, yang tidak ada kebebasan dalam perempuan, itu tidak ada hak dalam perempuan. Ternyata disitulah saya menemukan titik titik terang di mana saya bisa bertuhan tanpa perantara, di mana saya tidak perlu ketika ke tempat ustadz pun saya tidak perlu untuk bersujud dulu, duduk di bawah tidak perlu, sama semua murid disamaratakan. Di situ saya mulai merasa dan puji Tuhan, tadi sempat juga bertanya-tanya dengan Uni Rifa tentang ketuhanan ketauhidan, dan disitulah saya tadi mau ditawari untuk bersyahadat, cuma saya bilang saya berikan waktu saya untuk berpikir sejenak untuk kembali ke Islam. Sempat juga recalling dengan teman. Sebetulnya malu saya Bang Juma karena saya sendiri ibu saya Muslim, saya malah disyaratkan lagi begitu. Masya Allah. Iya, iya, iya. Oke, mungkin Sebentar, gimana kita nama mulai asli syahadat? kamu bukan Kristen ya? Dan di situ saya bukan tanpa alasan untuk Kristen. Nama asli kamu siapa? Aku tanya, boleh Kak? tanpa Jangan-jangan saya teman punya aku alasan juga kuat juga. kenapa saya jatuh. Oh Iya, gitu, silakan. oke. Ya, silakan Abang Dak. Bagaimana Bang? Enggak, aku tanya nama asli kamu Karena saya siapa? punya alasan kenapa Soalnya saya aku di WA juga ada, di WA juga ada orang Kristen yang WA namaku. Jadi gini nih, di Mbak Kristen ini delay nih ya, delaynya sekian detik ini. Signal dia nih nggak bagus. Izin Gurunda kalau nggak keberatan, eh, di WA. apa jaminan dia bahwa malam ini dia serius masuk Islam? Gini, adikku Dan Aristo. ada satu lagi Kak Juma dan Iya, Wanabi, silakan, mungkin silakan. teman-teman tahu, Silakan, silakan. mungkin ada satu permintaan mungkin yang keikhlasannya, apa ya, ketika Anda tahu saya, mohon maaf sebesar-besarnya karena mungkin dianggap saya seorang yang penyusup atau bagaimana. Enggak, di situ saya cuma ingin mencari tahu keindahan Islam itu bagaimana, dan mohon keikhlasannya untuk memaafkan saya sebesar-besarnya gitu. Iya, iya, tidak ada masalah tentang hal itu. Tidak ada masalah. Jadi gini, Dinda Risto, kita positif aja, hidayah itu dari Allah itu ya kan. Apapun niatnya, yang pasti kita umat Islam ini selalu berpositif. Ya, kita serahkan kepada Allah karena pada dasarnya seluruh manusia itu adalah Muslim, ya kan. Hanya kemudian zaman lah yang membuat orang-orang ini kemudian berubah keyakinan. Jadi kalau Dinda Christine sudah siap, kita syahadat, kita mulai syahadat, ya. Kalau Kita gitu, mulai sesi syahadat. Baik Bang Juma. Ana izin berhenti sambil Ya. menyaksikan syahadat. Kita mulai proses syahadatnya. Dinda Aristo mungkin bisa ditutup dulu mic-nya, Dek. Mic-nya aja ditutup dulu. Iya, oke, baik. Ikuti saya. Kita mulai bersaksi di hadapan Tuhan yang Maha melihat lagi mendengarkan, bahwasanya kita mempersaksikan mulai hari ini, mulai saat ini, Dinda Christine mempersaksikan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong diikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Dek, ikutin Dek. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim. nama Allah Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu
Allah Allah ilaha ilah ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah Rasul Rasulullah Rasul Rasulullah gimana gimana Pak Zuma? Rasulullah Rullah Rasulullah 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 Aku bersaksi aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa Muhammad bahwa Muhammad utusan Allah utusan Allah. sah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir yang lain. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bagian dari salat merinding kita aku hari ini ya Allah, dua Ya orang ya Allah. Allah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Alhamdulillah, sahabat-sahabat. Allahu Akbar. Sahabat kita Christine nanti Allahu Akbar. pertama belajar wudhu kan udah pasti ya, udah paham wudhu, pasti udah tahu pastinya tentang kewajiban mandi mandi untuk kemudian mengikuti prosesi ibadah sholat ya, dimulai dari sholat yang sudah bisa didapatkan oleh adik Christine, apakah itu sholat Allahu Akbar. Isya atau sholat subuh ya, yang intinya bahwasanya sekarang menjadi seorang muslimah, tugas selanjutnya adalah menjalankan syariat Islam sebagaimana seorang wanita. Ingat, makhluk yang paling mulia di atas bumi ini menurut Al-Quran itu adalah ibu, wanita. Bayangkan aja tuh ya, bagaimana kemudian Allah, atiullah wa ulil amri minkum, atiullah wa atiur rasul, itu disandingkan Allah dengan Rasul. Tetapi Allah kemudian mengatakan ridha Allah tergantung pada ridha orang tua, ibu dan juga ayah. Begitu juga sebaliknya. Jadi saya berharap setelah ini adik saya ini perbanyak kemudian belajar Islam dan mendekatkan diri kepada sahabat-sahabat muslimah
sehingga dengan mudah bisa mendapatkan pengajaran tentang seorang wanita muslimah itu seperti apa. Saya kira sangat-sangat banyak peluang lagi untuk belajar tentang Islam, karena adik saya ini masih muda sekali, usia baru 20-an ya, baru masuk 21 kayaknya. Jadi kesempatan untuk belajar Islam itu lebih leluasa. Nah, ini netizen harus tahu bahwa Dinda Christine ini KTP-nya Islam, tetapi di dalam beragama Islam itu beliau belum menemukan inti kebenaran daripada Islam, sehingga beliau belajar beberapa agama, termasuk belajar tentang kitab-kitabnya teman Kristen selama kurang lebih berapa tahun tadi ya belajar, beliau mengaku itu. Kemudian beliau beberapa kitab beliau pelajari, dan ternyata begitu beliau berselancar beberapa keyakinan, ya tibalah kepada pilihan akhir kembali kepada Islam. Nah, setelah menemukan kebenaran Islam itu sendiri melalui proses belajar gitu ya. Nah, ini alhamdulillah beliau sudah menjadi seorang muslimah. Kita berharap beliau bisa menjalankan. Oh enggak. Bang Aristo mungkin silakan. Kalau dari aku sedikit, Christine, kamu udah cantik, bersih, suci, masya Allah. Ya lanjut, Bang Kristo silakan. Ya, alhamdulillah, masya Allah. Makanya tadi saya ingin naik itu, dan tadi saya bertanya tidak bermaksud tapi memang jadi ada beberapa yang pernah komunikasi sama saya, tapi namanya sih bukan Christine, makanya tadi saya sempat tanya. Tapi alhamdulillah saya yakin memang ini si Christine memang betul-betul Allah lembutkan hatinya, Allah ringankan hatinya. Kemudian pada saat hari ini juga kita menjadi saksi, dia sudah menjadi seorang muslimah, seorang muslim, dan alhamdulillah ada beberapa keutamaan dan keuntungan ketika kita mengikrarkan 2 kalimat syahadat, ya. Pertama, dosa-dosa kita yang lama dihapus oleh Allah, kita kembali fitrah. Nah, itu keuntungannya. Dan yang kedua, Allah bersihkan hatinya, ya, Allah lembutkan. Insya Allah kita doakan semua adik kita ini bisa menjadi muslimah yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya dan seluruh aturan-aturan yang sudah Allah tetapkan kepada kita. Itu saja yang saya tambahkan. Ya, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana Christina setelah melakukan Islam, rasanya gitu, rasanya sekarang? Alhamdulillah, dan sekali lagi saya memohon maaf. Mungkin ada salah, mohon maaf kalau sebetulnya cuman bergabung, cuman ingin tahu saja. Mohon maaf kalau ada salah. Terima kasih semuanya Iya, saya terima kasih ya. Mau menjadi saksi saya dan ilah ke jalan saya. Semoga saja keluarga saya bisa seutuhnya meluk Islam, termasuk ayah saya. Minta doanya semua, kakak semua. Insya Allah. Baik. Izin Nos nambahin sebentar. Dan semoga bapak saya bisa mengikuti. Bentar biar kelar dulu. Itu air mata kebahagiaan itu. Iya, silakan. Merinding 2 kali hari ini. Masa Allah. Iya, merinding 2 kali ya, dua orang saudara kita bertambah nih. 2 kali nangis juga. Bismillahirrahmanirrahim. Terlambat saya ya. Nangis. Yang sekarang nangis juga aku. Jadi ceritanya terlambat nih.
Iya Ya, Ustaz. iya. Ya Allah. Saya baru aja pulang dari masjid ini, ku dengarkan loh. Ada yang bersyahadat. Siapa yang bersyahadat? Adinda Saudari kita Kristina. Kristina. Sama? Tadi pagi Tadi ada awal. satu. Oh, pagi tadi ada, ya Allah. Saya nggak Iya. jadi saksi, ya Allah. Nggak dapat bagian tadi saya. Sama Yang penting sama tertulis Theodor atas 2 itu. bulan yang lalu. Masya Mau tambahin Allah. dong buat ini ke Adinda Kristina. Jadi selamat datang, Bismillahirrahmanirrahim. Maaf. Selamat datang, kita bersatu di dalam Islam ya Adinda ya. Itu hari ini kita mendapatkan suatu anugerah di mana Adinda sudah menjadi dikatakan tamu Allah, menjadi umat Allah ya. Untuk prosesi selanjutnya setelah bersyahadat mungkin Ustaz Sugi atau yang lainnya bisa menjelaskan nanti apa yang harus dilakukan setelah bersyahadat. Cuma kan yang penting ketika saudari sudah memeluk Islam, Islam itu adalah banyak aturan-aturan yang harus saudari lakukan. Tapi yang mesti penting dan inti dilakukan adalah bagaimana ukti bersifat seperti seorang muslim dan menunjukkan kepada saudara, keluarga, ataupun orang-orang tinggal dekat dengan ukti untuk bersikap sebagai dan berakhlak sebagai seorang muslim seperti itu ya. Semoga mereka yang melihat dari karakter dan sifat saudari bisa mencontoh begitu bermanfaat, begitu indahnya arti dari sebuah Islam itu. Amin. Selamat datang saudariku, semoga kita selalu tetap istiqomah selalu di jalan Allah dan selalu memilih Allah Subhanahu wa taala sebagai jalan satu-satunya yang tauhid dan sebagai bekal kita hingga sampai akhirat. Istiqomah selalu saudaraku. Subhanallah. Abang Christine, nanti kamu DM aku. Aku bukan bermaksud apa-apa ya. Nanti aku minta tolong kamu kirimin foto screenshot KTP ya. Kalau enggak kartu pelajarnya ya, mahasiswanya. Bisa kan? Jangan-jangan Berarti saya- Aku mahasiswa aja ya, Bang. Boleh nggak? KTP Apa, saya Dek? ini nggak tahu. Hah? KTP saya nggak tahu di mana. Banuan kan KTP-nya nggak perlu diubah KTP lagi. saya Nggak usah. coba nanti Nanti buat pengurusan Enggak. sertifikatnya. KTP saya. Oh iya enggak ya? Iya ya betul. Mungkin Aduh, gini, lupa. Bang. Lupa, maaf. Iya yang tadi maaf. Ini aja Pak Ustaz Sugi, tolong Enggak, ada dijelaskan apa prosesi setelah bersyahadat Iya, aja itu. dulu. Saya cari dulu. Tapi nggak apa-apa buat data ya, Bang ya. Abang ya, nggak apa-apa ya buat data ya. Iya nggak apa-apa deh buat Iya, data iya. deh. Nanti saya kirim ke- cari Bang, karena Iya. beberapa kali. Iya, iya. Enggak, aku nggak bakalan ganggu kok. Tenang aja, cuma aku butuh itunya doang. Data aja. Ya, kalau boleh tahu apa dong alasannya kok bisa mualaf begitu Mbak Christine? Emang saya Saya kan terlambat ini datang. emang saya mualaf ya kan orang tua saya muslim. Nah, jadi kalau bukan mualaf ngapain disyahadatin? Enggak sih. Kembali fitrah lagi. Gitu. Iya. Pernah jadi Kristen? Pernah jadi Kristen kan tentunya? Oh enggak, saya ateis. Oh, ateis, Cuman ingin belajar lagi ke nggak pernah kembali jadi lagi Kristen ke gitu. Islam gitu. Oh, awalnya itu Sempat belajar, sempat belajar. kekristenan, tapi belum pernah dibaptis ya. Keempat keempat agama tersebut sudah saya pelajari. Ya. Keempat agama tersebut sudah saya ajari dan kebetulan sifat usil saya itu mulai bermunculan. Akhirnya sifat kepenasaran saya itu mulai bermunculan karena seperti apa sih ketuhanan dalam Islam itu, apakah
sama nggak sama dengan agama Buddha, Hindu, Kristen, dan Katolik. Dan itulah yang saya pelajari. Dan ternyata, Masya Allah, Tuhan Allah memberikan jawaban. Memang tidak ada sesembahan, ya murni yang agama yang real, masuk logika itu selain Islam. Masya. Dan saya tidak ingin mendustai apapun dalam logika saya, memang jujur apa adanya, memang Islam lah yang memang agama yang memang benar-benar real alamin, rahmat lil alamin begitu, masuk dalam logika. Masya. Ya memang Islam ini satu-satunya agama yang sesuai dengan fitrah, ya, sesuai dengan fitrah manusia. Aturan-aturannya dan konsep ketuhanannya itu tidak bertentangan dengan Islam gitu ya. Dari mana saya tahu apakah saya itu hanya modal imani saja? Tidak. Ya, mungkin dulu sebelum saya belajar kristologi, sebelum mempelajari Bible, mungkin masih bisa dibilang mengimani saja, tapi setelah saya mempelajari ternyata beda jauh ya. Disitulah saya itu betul-betul mengerti bahwa Islam itu ya'lu wa ya'lu wa la yu'la alaih, ya, tinggi dan mulia. Tidak ada agama yang seperti ini, tidak ada. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan mulia, ya, ketinggian adab yang diajarkan di dalam Islam, ketinggian akhlak yang diajarkan di dalam Islam itu sama sekali tidak tersaingi oleh agama manapun. Inilah agama yang benar-benar dari Allah. Ya, tidak mungkin Allah itu memberikan agama tapi tidak sesuai dengan akal sehat kita, itu tidak mungkin. Ya, aturan itu bisa diterima kalau sesuai dengan akal sehat. Kalau tidak sesuai akal sehat, maka aturan itu wajib ya kita tolak. Dan alhamdulillah Anda sudah menjadi seorang muslimah. Ya, setelah menjadi muslimah, harapan kita ya harus betul-betul menjalankan agama itu secara kafah. Ya, harus betul-betul, tidak boleh main-main lagi. Ikuti semua syariat yang ada di dalamnya. Aturan setelah kita berani mengikrarkan diri menjadi pemeluk Islam, wajib hukumnya taat dan tunduk. Tidak ada toleransi. Ya, di dalam Islam untuk umatnya tidak ada toleransi. Wah, nggak sholat nggak apa-apa, ya, nggak puasa nggak apa-apa, nggak bisa seperti itu. Nggak ada toleransi di situ. Begitu Anda sudah berani mengikrarkan diri, mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka wajib hukumnya ya untuk taat dan tunduk terhadap semua ajaran, semua syariat-syariat yang ada di Islam. Toleransi itu kepada orang di luar Islam. Lakum dinukum waliyadin, la ikraha fiddin. Bagimu agamamu. Ya, tidak ada paksaan untuk memasuki Islam. Itu toleransi kepada orang di luar. Tetapi setelah di dalam, wajib hukumnya untuk menjalankan. Sami'na wa ata'na, kami dengar, kami patuh. Ya. Nah, mengenai apa-apa saja nanti yang harus dijalankan, ya, kita belajar pelan-pelan untuk mencapai kesempurnaan. Tetapi kalau masih awal-awal ini ya setidaknya menjalankan sholat, kalau belum bisa ya bisa berjamaah di masjid. Seperti itu. Yang penting itu dulu, syahadat sudah. Maka untuk langkah kedua adalah sholat. Karena rukun Islam yang kedua itu kan menjalankan sholat. Dan nanti menyusul rukun-rukun Islam yang lainnya seperti puasa, seperti zakat, dan haji. Itu kan nanti menyusul. Yang paling utama sekarang setelah syahadat, mandi besar, ya, mandi seluruh tubuh. Tidak ada satu titik pun yang tidak terbasahi oleh air, ya, mandi seluruh tubuh, keramas. Setelah semua tubuh terbasahi oleh air, maka nanti niatnya saya niat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar
karena Allah Ta'ala. Ya, mandi. Nah, habis itu silahkan Anda nanti wudhu dan melaksanakan sholat. Begitu, Mbak. Oke, sebentar lagi aku sapa dulu yang baru masuk. Nih Habib Lopot ya kalau nggak salah ya. Assalamualaikum Habib. Ini Bang Indra Mose, assalamualaikum. Silakan Aki, ada yang mau ditambahin? Bang Indra Mose atau Salam. Habib? Waalaikumsalam. Silakan Habib duluan. Habib duluan. Habib. Bukan Habib, saya adanya Bang Zuma. Oh, ada kirain Habib Lopot. Orang itunya mirip sama. Oh iya, oke. Iya, fotonya sama. Oh. Bang Indra Mose dulu deh berarti. Mungkin. Baru masuk ya. Oh ya Baru udah. masuk mau ngomong apa saya? Ya, ini ada saudara kita yang baru saja mualaf, Bang Indra Mose, saudari kita yang baru saja mualaf, pesan dan kesannya dong. Apa yang harus jalankan setelah menjadi mualaf begitu Bang Indra Mose. Oh, iya. Jadi mualaf ya. Alhamdulillah berarti sebelum mualaf tentu saudari kita ini sudah membuka pintu hatinya untuk menerima kebenaran. Maka sehingga ketika pintu hatinya sudah dibuka untuk menerima kebenaran, ketika saudari ini mendengar tentang satu-satunya kebenaran yaitu Islam, ya akhirnya dengan sendirinya masuk tanpa hambatan seperti itu. Oleh karenanya orang-orang yang memang hatinya menutup terhadap kebenaran, walaupun setiap hari debat sama kita, nonton debat kita, itu nggak akan bisa masuk Islam karena dia tidak pernah membuka hatinya. Nah, artinya saudari kita ini salah satu daripada orang-orang yang telah membuka hatinya untuk menerima kebenaran Islam, gitu kan? Karena innad dina indallahil Islam, ya kan? Sesungguhnya agama yang benar hanya Islam. Maka kebenaran itu hanya ada pada Islam, tidak ada yang lainnya. Jadi ketika ada tokoh yang mengatakan semua agama benar, berarti orang ini nggak jelas, nggak ngerti agama dia, gitu kan? Nah kemudian apa sih mu'alaf itu ya? Mu'alaf itu dari kata alafan yang artinya yang dilembutkan hatinya, yang dilembutkan dari kekerasan. Maksudnya dibuka pintu hatinya dari kekerasan yang menutupinya. Nah kemudian mu'alaf ini punya kemuliaan. Kemuliaannya apa? Keutamaan, yaitu apa? Bahwasanya dosa-dosanya dari semenjak dia bersyahadat menerima Islam sampai mundur ke belakang ketika dia sudah akil balik, maksudnya kalau wanita itu sudah, mohon maaf, sudah haid ya, itu dihapus semua dosa-dosanya, nol, mulai dari nol gitu. Kalau di SPBU ya Pak, mulai dari nol gitu. Tetapi ternyata amal baiknya, ini saudari kita ini mungkin dulu pernah traktir temennya makan gitu kan, temennya sakit diantarkan berobat ya, kemudian ada yang lagi sedih dihibur dan sebagainya, segala macam kebaikan yang beliau pernah lakukan itu tidak dihapus. Nah, inilah luar biasanya mu'alaf. Jadi amal baiknya tetap dihitung, tetapi keburukannya dihapus. Ya, makanya ini suatu yang luar biasa. Maka kebaikan ini seharusnya dipertahankan. Kenapa? Karena ini sudah sangat luar biasa sekali. Makanya ketika ada orang mengatakan mu'alaf itu seperti bayi baru lahir, saya bilang salah. Kalau bayi baru lahir memang nggak punya dosa, tapi dia nggak punya amal baik, dan nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau mu'alaf tidak. Mu'alaf itu amal dosa-dosanya dihapus, tetapi amal baiknya tetap jalan, tetap ditulis gitu. Nah, untuk kedepannya apa? Ya kedepannya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat, kata Nabi. Artinya menuntut, thalab artinya menuntut atau mencari. Berarti ada sesuatu yang kebutuhan yang memang mendesak, yang pokok. Ilmi yaitu ilmu agama, faridatun wajib ala kulli muslimin wal muslimat, terhadap setiap laki-laki dan perempuan yang memilih agama Islam. Oleh karenanya, setelah sudah syahadat ini, maka kedepannya jangan berhenti sampai di situ. Harus mengunjungi masjid-masjid, cari-cari daftar jadwal pengajian kapan Bang? Jadwal belajar baca Al-Quran kapan Bang? Gitu kan? Jadwal belajar bahasa Arab kapan? Ini dikejar, gitu kan? Karena menuntut ilmu itu kata Nabi Muhammad sampai liang lahat, sampai akhirnya meninggal. Itu kurang lebihnya seperti itu. Jadi jangan berhenti, tetap kerjakan kebutuhan pokok sebagaimana kita perlu nafkah
lanjut seperti biasa, tetapi jangan lupakan bahwa ada kewajiban-kewajiban seperti sholat, ya kan, kemudian menuntut ilmu, ya, menuntut ilmu harus dilaksanakan. Artinya tetap harus mengejar ilmu, datangi ustadz-ustadz, tanya kapan ada pengajian ya, datang ke masjid, tanya ke panitianya di masjid ini kapan ada jadwal pengajian, saya mau ikut, saya mau alaf, nggak apa-apa, pasti Anda akan diterima dengan tangan terbuka, pasti pengurus masjid akan dengan sangat senang hati kehadiran mu'alaf. Kurang lebihnya seperti itu. Bila ada tutur kata saya yang mungkin keliru atau salah, mohon maaf, itu tidak sesungguhnya saya tidak menyengaja. Insya Allah kita dapat berkah semua. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Amin ya rabbal Amin ya rabbal alamin. alamin. Kita Oke, berdoa ini- dulu apa enggak ini host Ya. Sebentar dipimpin Bang doa. Juma. Sebentar, Ini belum- sebentar. Oh, sebentar Bang Juma, silakan, ada yang mau ditambahin Bang Juma. Bang. Aku belum Lagi salam. jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, abang-abang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Jadi host, ini mualaf cantik ini, adekku juga iya. ini. Host, Banyak saya ya. mau nambahin host. Saya mau nambahin ya. Jadi gini nih. Oh ya, makasih Jadi bagus. Paparannya belum. bagus. Jadi gini nih, ada beberapa jam kita di room ini, kita mendapatkan pelajaran, mendapatkan edukasi, dan mendapatkan pengalaman. Bahkan Allah itu sendiri langsung mendengar dari pertanyaan si Mona Lisa tadi, mempelajari Quran, bahwasanya kita rujuk, kita beri paparan, hati-hati mencari ustadz ataupun seperti yang tadi ya, aliran-aliran yang begitu, langsung didatangkan Allah. Bahkan Ustadz Sugi juga mengatakan kalau benar-benar kalian membuka hati kalian, benar-benar kalian mempelajari dengan tulus, akan tujuannya ke Islam. Itu ucapan Pak Sugi itu terbukti hari ini. Bahkan ini buktinya, saudara kita Kristen datang langsung. Jadi ada dua langsung yang dikabulkan oleh Allah pada hari ini di room Wan Abi ini. Itu saya rangkum itu dari tadi, dari panjangnya perjalanan kita ini, masya Allah. Lanjut. Gurunda mau nambahin? Oh, lagi jauh kali. Asmara ada yang mau diomongin? Bahwa dalam waktu Aku 2 boleh hari, deh, Bang. karena Dalam aku waktu boleh. 2 hari ini yang Ya, saya sebentar, dengar dari Bang. telinga saya di TikTok ini, yang saya ketahui, yang Iya, mualafnya ada 3 orang. Kemarin malam di roomnya Bang Ali tuh dari saudara kita dari Kalimantan Timur, dari suku Dayak, Pak Jarman, masuk Islam, usia 41 tahun. Terus yang tadi siang Bang Zuma ya, bersama Bang Zuma kalau nggak salah tadi siang apa tadi sore gitu. Iya. Nah, Tadi malam siang. ini ada lagi gitu loh. Yang saya takutkan punah nanti kan. Yang murtad kapan? Yang murtad? Kapan Habis ada murtad nih? Tahan pahala habis Bang Indra. Murtadong belum ya, murtadong. Murtadin Murtadong ada, punah. tapi nggak bermutu. Ibaratnya gini loh Pak. Ketika di rumah kita ada tai ayam, datang orang, Pak, ini tai ayamnya buat saya aja. Oh silahkan Pak, iya silahkan ambil aja gitu kan. Nah, tai ayam itu siapa? Saifuddin Ibrahim, tai ayam itu. Nah gitu, di rumah kita halaman teras kita tiba-tiba ayam berak gitu kan. Wah kotor, kita baru mau bersihkan, mau buang kemana gitu kan. Tiba-tiba datang orang, Pak, buat saya saja, saya taruh di rumah. Alhamdulillah, makasih gitu kan. Sampun, Pak. Ya Udah silakan Mbak Asmara Loka. Ya monggo. Oke, terima kasih Ustadz Sugi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Jangan warahmatullahi pakai wabarakatuh. bahasa Inggris deh, yang bawah nggak ngerti. Enggak abang, Indonesia abang. Assalamualaikum untuk abang pastinya, untuk abang Zuma, saya rindu sekali beliau, untuk semua yang dari sini termasuk untuk Mbak Christina. Masya Allah Mbak, Alhamdulillah Mbak mualaf ya. Terharu saya dengernya. Mbak, sedikit pesan dari saudara wanitamu ini yang sama-sama kita dari Kristen, saya dari Katolik dulunya. Alhamdulillah sama-sama Islam. Mbak, menjadi Islam itu tidak mudah, percayalah itu. Menjadi seorang muslimah itu tidak mudah. Menjadi seorang muslimah itu banyak sekali tantangannya. Menjadi seorang muslimah itu sangat banyak sekali tamparannya, gemparannya, bahkan hantamannya. Tapi Mbak percayalah, dengan kita mampu berdiri di atas arang yang panas ini, kita akan menjadi seorang wanita yang sangat dirindukan oleh Allah dan surga. Mbak, pesan saya untukmu, saudariku tercinta, jagalah imanmu. Jangan lagi engkau goyahkan hanya dengan pengetahuanmu kelak yang akan mungkin membangkitkan jiwa ketidakislamanmu. Buanglah jiwa-jiwa itu lagi, datangkanlah jiwa Islam. Mbak, menjadi muslimah, itu adalah impian seorang wanita yang sangat dicintai oleh Allah. Maka, jadilah engkau sebagai wanita yang dirindukan oleh surga. Saya Asmara Loka, adikmu,
yang mungkin akan menjadi nanti akan mencarimu insya Allah di surga, atau mungkin engkau harus mencariku ketika aku telah mengingatkan ini kepadamu. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, Basmala Loka ini mualaf. Iya. Iya. Pantesan Asmara Loka. masih ada Asmara auranya Loka. Sapiatul. Asmara Loka. Salve. Canda ya, canda, jangan diambil hati, canda. Enggak Dari apa-apa. kemarin 3 hari nih. Dari 3 hari mualaf kumpul semua di room room saya, alhamdulillah pada ini. Itu pada segi mesinnya Sob Katol itu los gak rewel, gas terus tanpa rem. Enggak, maksud saya itu Thank you, cara-cara Sister bicaranya Asmara Asmara Loka. Thank you Loka for itu you cepat supporting gitu loh. for our sister. Bagus. Ya, Ustadz Sugi. Ya. Gimana menurut Anda perjalanan kita dari tadi sampai sekarang itu Allah ada memberikan ini ya? Merinding saya ini. Ada aja ya, tadi, benar. Tadi sudah kita ketahui bersama ya, ketika ada orang bertanya, bagaimana kalau saya itu belajar agama dari media sosial? Saya jawab, saya tidak menyarankan. Ya, itu bisa dilakukan ketika betul-betul di daerah Anda tidak ada tempat bertanya seorang ustadz atau kiai gitu kan. Tetapi kalau memang betul-betul sudah tidak ada, ya boleh. Tetapi dengan syarat harus hati-hati. Karena di dunia maya ini banyak sekali beragam aliran, beragam paham. Ya, kalau tidak hati-hati bisa tersesat, saya bilang. Nggak selang lama baru saja mulut ini mingkem, kata orang Jawa. Datanglah seseorang mengajarkan hal-hal yang aneh. Nah, Nur Muhammad itu Roh Kudus lah. Roh Kudus itu bukan Jibril lah, dan macam-macam. Langsung Allah tunjukkan, ya. Langsung Allah tunjukkan supaya kita betul-betul harus berhati-hati, harus pandai menyaring. Ini ajaran ini benar atau tidak, disaring dengan Nah baik. itu Ustadz yang disebut ajaran Islam itu. Gimana? Ada? Agak putus-putus tadi suaranya. Ya itu yang disebut. Aku mau itu Ya itu yang mungkin disebut dengan ajaran kejawen ada. Iya, betul. Kalau tadi sih ngakunya Muslim sejati. Muslim sejati katanya kan. Saya dengerin, wah melenceng, udah turun. Saya bilang, saya nggak mau debat sesama Muslim, turun. Ajaranmu nggak cocok untuk di sini, saya bilang. Nanti banyak orang sesat nanti jadinya. Beraneka ragam pemahaman bisa-bisa